Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai guru kelas 2C SD Islam Istiqomah yang sangat menginspiratif, yaitu Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Saya ingin lihat Bu Yuli mengajar kelas 2C. Izin bertanya, untuk mengajar di kelas 2C itu dari sejak kapan? Sudah 9 tahun mengajar kelas 2C. Oh gitu. Terus untuk hal itu apakah ada kesan Bu? Kesan mungkin kesan menarik apa gimana gitu dalam mengajar di SD? Ya ini ya luar biasa itu dalam arti karena fondasi kan merupakan kelas dasar, fondasi pendidikan artinya pendampingan itu sangat berkurang. Beda sebenarnya saya mengajar di SMK itu tekniknya kalau SD itu kan kita benar-benar harus ini ya, harus intens, kita harus benar-benar melalui anak, terus mencontohkan yang baik, terutama dengan contoh kelas, karena apa yang kita lakukan itu pasti akan ditiru anak. Terus kalau untuk mengatasi hal tersebut apa kira-kira, untuk mungkin banyak siswa yang memiliki background yang beragam di rumah, terus juga ada siswa yang mungkin bisa dibilang bandel, itu bagaimana mengatasinya? Ya kita harus ada ini, kita tidak boleh dekat dengan salah satu siswa, kita harus dekat dengan semuanya. Nah kalau kita dekat dengan salah satu siswa itu pasti akan ya kita memang agak sulit sih mas, apalagi dengan siswa yang banyak gitu, itu memang membutuhkan effort yang luar biasa, tapi ya kita ya usaha bisa memahami mereka. Berarti solusinya itu ya untuk memahami pendekatannya harus ke semua. Berarti Tidak hanya ke anak, tapi juga ke orang tua. Itu juga penting banget. Karena wali murid sekarang itu kan cukup ini ya, bisa dikatakan ada yang ikut, ada yang tidak perhatian, ada yang sangat perhatian. Nah, kita harus menempatkannya. terus kalau tadi kan banyak banget apa dari siswa kan beragam, sikap siswa bahkan background dari pendidikan dari orang tuanya. Kalau untuk metode yang paling efektif apa Bu, yang biasa dipakai di kelas, metode apa mungkin? Pembelajaran apa model pendekatan ya? Kalau secara bahasa saya sendiri, model pendekatan secara personal, secara emosional. Jadi anak kemudian apa, terutama ini apa, latar belakang dia. Jadi track recordnya dia itu bagaimana yang kita mendekatkan dengan secara track record itu. Karena tidak mau nih anak yang mungkin aktif artinya atau cenderung emosional ya kita hati-hati dalam komunikasi dengan dia. Karena saya juga menggunakan tangan sesuai dengan temennya. Jadi ya benar-benar apa ya, kita tuh seperti apa, kita tuh kayak selalu ngawasi dia terus gitu, jadi selalu on terus. Ya selalu ngawasi terus. Saya sih tetap pendekatan personal ya, itu kalau dari bahasa teori apa namanya, kalau saya nanti kan pendekatan dari literasinya ya, saya kurang hafal. Berarti itu untuk pendekatannya tetap personal.
personal gitu untuk per individu, jadinya tahu untuk sifatnya seperti apa kebiasaan yang dilakukan supaya pembelajaran juga berjalan lancar. Sama ini pokoknya komunikasi dengan orang tua aja, terutama yang kalau anak-anak yang Ini nggak pakai casing. ya kita pantau Tapi nggak intens. karena nek itu kan dipantau karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kelas. Ya, Halo. intinya Kalau dari pendekatan tadi, apa yang biasa Bu Yuli lakukan untuk menjaga motivasi siswa supaya tetap fokus dalam pembelajaran di kelas? semangat ya, jadi kondisi di kelas itu ya harus menyerap biar tidak membosankan ya. Dengan cara apa ya kita harus punya metode-metode yang update. Sekarang itu kan banyak nih, kalau mau belajar anak kok dengerin saya ngomong kan anak bosan Ya. ya, kadang game tebak-tebakan, kadang juga uang hanya Rp3.000 itu anak tertarik seneng. Atau dengan metode yang sekarang itu kayak ada whiteboard, apa itu yang puisi, terus apa. Nah kalau Mundiana itu kan pakai spin itu ya, spin wheel. Berarti untuk Variatif, pelajaran yang variatif, kayak breaking. berarti untuk menjaga motivasi, jadi dengan pembelajaran yang variatif ini untuk seperti menggunakan kuis, bahkan ice breaking juga. Terus untuk tantangan yang Bu Yuli dapatkan dan hadapi dalam mengajar itu apa Bu? Tantangan itu ya ini ya, kemampuan anak beda-beda. Jadi kemampuan anak beda-beda itu kan artinya ketika saya lagi pada materi ini tentang pembelajaran ya. Iya. Saya mengajarkan materi tentang pangan. Nah itu kan macam-macam gitu, kayak tantangannya. Nah untuk yang yang sudah cenderung baik ya tantangannya ya ada 1-2 kali. Tapi kalau untuk yang kurang ya artinya kita beri tambahan. Dan yang kurang atau kita beri pemahaman anak secara personal. Ya memang effortnya cukup ini ya, cukup banyak, tapi ya saya seperti itu. Terus kalau ini kan besok tahun 2025 ini sudah termasuk Gen Beta Bu. Apa tips dan triknya menghadapi anak zaman sekarang? Ini kan besok kan mungkin kita terjun di dunia kerja mungkin 2026, 2027 itu kan sudah termasuk Gen Beta lagi, bukan Gen Alpha. Kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa yang nantinya terjun di dunia pendidikan itu? Ya ini sih mas, jangan menyerah ya, jangan menyerah. Terus sekali dengan teknologi yang cukup beragam ya, karena mau nggak mau kan ini rancangan dan jadi anak-anak juga kalau hanya mengadakan ceramah, tapi ceramah juga tetap kita lakukan ya, karena kan kita dalam penjelasannya dan bisa divariasikan dalam pembelajarannya. Terus lebih ini aja, jangan menyerah. Terus apa namanya tuh tetap apa namanya teknologi yang society di pembelajaran menarik. Ini juga untuk anak boleh dekat, tapi mereka tahu Tahu sepasang karena juga. sekarang sudah dalam mencari identitas, tanamkan itu. Tahu batasan itu. Kita kadang jelas juga
dan tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu untuk terkait perkembangan ilmu teknologi tersendiri, karena kan ini sudah di era serba AI jadinya kita harus mengikuti zaman sekarang itu untuk model pembelajaran, bahkan untuk asesmen evaluasi pun juga kita harus mengikuti seperti itu sih. Ya harus, ya pokoknya yang melek jangan kan pasti sudah ini ya, sudah menguasai ya. Anak-anak muda sekarang kan lebih canggih ya, kan banyak aplikasi ya, banyak sekali aplikasi. Mungkin saya ya terbatas di di medsos itu kan ada yang cara menggabungkan gambar itu dengan resolusi lah itu Ya. Mana untuk belajar itu maksudnya Ya, dan belajar. masih muda bukan karena teknologinya berkembang terus Ya, semakin berkembang. Untuk sekarang kan model pembelajaran itu sekarang sudah sangat banyak menggunakan digital, bahkan yang interaktif itu kan sudah sangat banyak. mungkin nanti kuisnya kan sih udah ketinggalan kan Iya, 2 tahun lagi wes ada yang bisa pilih. Baik, terima kasih Bu Yuli atas ilmu dan bimbingannya terhadap saya. Kesimpulannya dari wawancara pada siang hari ini adalah kita sebagai guru harus menyesuaikan dan memahami kondisi siswa, melakukan pendekatan kepada siswa, dan tentunya harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang untuk agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran dan tentunya dapat menyerap semua materi yang diajarkan oleh guru. Terima kasih Bu Yuli. terima kasih atas Tuti semoga teman-teman jadi seorang guru yang profesional itu tidak hanya punya sertifikat saja tapi yang disayangi dan disenangi anak dalam belajar dan personalnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi